Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ola Suhafia. Nomor saya 20215111024. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Semester 2. Saya di sini akan menerangkan tentang imunisasi. Yang pertama, ada pengertian imunisasi. Pengertian imunisasi yaitu suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpanjang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Terus yang B ada pengertian vaksin. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Tujuan imunisasi. Tujuan imunisasi ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dan imunisasi. Tujuan khususnya yang pertama, tercapainya target universal, yaitu cakupan imunisasi yang lengkap. Yang kedua, tervalidasinya eliminasi tetanus maternal dan neonatal. Yang ketiga, untuk eradikasi polio pada tahun 2015. Yang keempat, untuk tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015. Yang kelima, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Yang keempat, ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disebut PD3I. Penyakit ini yang dapat dicegah yaitu ada penyakit hepatitis A, ada penyakit human papillomavirus, dan ada penyakit Haemophilus influenza tipe B, ada penyakit hepatitis B, dan penyakit poliomyelitis. Dan yang terakhir ada penyakit tuberkulosis dan campak. Kemudian imunologi yaitu ilmu yang sangat kompleks mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Perlindungan terhadap penyakit infeksi yang dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Imunologi ini ada sistem kekebalan dan klasifikasi vaksin. Sistem kekebalan adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Terus ada klasifikasi vaksin. Terus yang terakhir ada penggolongan vaksin. Penggolongan vaksin ini ada dua jenis, yaitu vaksin yang sensitif terhadap beku dan vaksin yang sensitif terhadap panas. Jenis imunisasi
ada dua, imunisasi wajib dan imunisasi lanjutan. Tandek nopo. Oke, embung-embung, tak pasangi ya tadi. Jenis imunisasi yang pertama ada imunisasi wajib dan lanjutan. Imunisasi lanjutan yaitu imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi lanjutan ini diberikan kepada anak usia di bawah 3 tahun atau balita. Kemudian jadwal pemberian imunisasi ini yang pertama, jadwal pemberian imunisasi dasar dan imunisasi pada usia balita dan pada usia sekolah. Terus yang terakhir ada jadwal imunisasi lanjutan tetanus toksoid atau TT. Slide selanjutnya perencanaan pelayanan imunisasi wajib. Yang pertama ada penentuan sasaran imunisasi rutin wajib. Yang pertama ada bayi pada imunisasi dasar. Jumlah bayi yang baru lahir dihitung atau ditentukan berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Yang kedua, anak sekolah dasar pada imunisasi lanjutan. Jumlah sasaran anak sekolah didapatkan dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk siswa MI atau pendataan langsung pada sekolah. Yang ketiga, wanita usia subur imunisasi lanjutan. Batasan wanita ini antara 15 sampai 49 tahun. Yang kedua, ada sasaran imunisasi tambahan. Imunisasi tambahan adalah kelompok risiko atau golongan umur yang paling berisiko terkenanya kasus. Jumlah sasaran didapatkan berdasarkan pendataan langsung. Yang ketiga ada sasaran imunisasi khusus. Sasaran khusus ini ditetapkan dengan keputusan tersendiri. Misalnya untuk jamaah haji dan masyarakat yang akan pergi ke negara tertentu. Yang keempat, perencanaan kebutuhan logistik. Logistik imunisasi terdiri dari vaksin, auto disabel, dan safety box. 3 kebutuhan tersebut direncanakan secara bersamaan dalam jumlah yang berimbang. Perencanaan vaksin untuk menentukan target cakupan, untuk menghitung indeks pemakaian vaksin, dan untuk menghitung kebutuhan vaksin. Selanjutnya, penyimpanan vaksin. Penyimpanan vaksin yaitu keterpaparan vaksin terhadap panas dan masa kadaluarsanya vaksin, waktu penerimaan vaksin, dan pemakaian vaksin sisa. Yang terakhir, monitoring vaksin dan logistik.
Monitoring ini dilakukan setiap akhir bulan. Atasan langsung mengelola vaksin merupakan monitoring administrasi dan fisik vaksin serta logistik lainnya. Sarana penyimpanannya yang pertama, kamar dingin atau kamar beku, lemari es atau freezer, alat pembawa vaksin, dan alat untuk mempertahankan suhu. Kamar dingin dan kamar beku, lemari es dan freezer, alat pembawa vaksin, alat untuk mempertahankan suhu, penempatan lemari es atau LE, dan pemeliharaan sarana cold chain. Pemberian imunisasi dengan menggunakan vaksin yang tepat dan aman, yaitu dengan cara yang pertama, vaksin carrier atau diletakkan di meja yang tidak terkena sinar matahari. Yang kedua, sebelum melaksanakan imunisasi. Yang ketiga, penyuntikannya harus aman. Kemudian yang keempat, harus melarutkan vaksin dengan pelarut. Yang kelima, uji kocok atau shake test. Yang keenam, cara meningkatkan keamanan suntikan. Melakukan screening atau pengisian register, harus ada pemeriksaan sasaran. Setiap sasaran yang datang ke tempat pelayanan imunisasi, sebaiknya diperiksa sebelum diberikan pelayanan imunisasi. Tentukan usia dan status imunisasi terdahulu sebelum diputuskan vaksin mana yang akan diberikan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi usia bayi. Yang kedua, mengidentifikasi vaksin-vaksin mana yang telah diterima oleh bayi dan menentukan jenis vaksin yang harus diberikan. Imunisasi untuk bayi yang sakit atau mempunyai riwayat kejang demam sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak. Terus screening. Yang kedua screening, yang ketiga pemeriksaan sasaran WUS. Yang keempat pengisian buku register. Vaksin carrier ini harus dilakukan di atas meja yang tidak terkena sinar matahari. Sebelum melaksanakan imunisasi, harus memeriksa label vaksin dan pelarut, memeriksa tanggal kadaluarsa, dan memeriksa VVM. Tidak boleh menggunakan jika vaksin tanpa label kadaluarsa dan dengan status VVM telah C atau D. Penyuntikan yang aman. Penyuntikan yang aman ini harus menggunakan alat suntik auto disabel atau AD. Dan harus menggunakan alat suntik prefilled injection device. Terus ada syring sekali buang, disposable. Yang keempat, melarutkan vaksin dengan pelarut. Dan yang kelima, uji kocok. Uji kocok ini pembekuan merusak potensi vaksin dari DT, PP, dan hepatitis B. Dan DPT ini apabila dicurigai bahwa vaksin pernah beku, maka perlu dilakukan uji kocok untuk menentukan apakah vaksin tersebut layak dipakai atau tidak. Terus yang keenam, cara meningkatkan keamanan suntikan. Lakukan bundling. Bundling yaitu tersedianya suatu kondisi di mana vaksin dengan mutu terjamin dan pelarut yang sesuai. Alat suntik auto disable syring dan kotak pengaman limbah alat suntik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.